Di tengah gelapnya fitnah politik dan kerasnya perjuangan mempertahankan kebenaran, lahirlah seorang tokoh yang kelak mengguncang dunia ilmu, menyatukan logika dan wahyu dalam satu jalan. Dialah Imam Syafi'i, ulama jenius yang hidupnya penuh cobaan, tetapi menjadi cahaya bagi jutaan umat hingga hari ini. Namun sebelum kita mulai kisah luar biasa ini, Sobat Sejarah, jangan lupa tekan tombol subscribe. Karena dengan itu kamu ikut menyebarkan ilmu dan kebaikan. Dan semoga setiap orang yang subscribe channel ini, Allah lapangkan rezekinya, kuatkan imannya, dan kelak Allah kumpulkan bersama para ulama dan orang-orang saleh di dalam surganya. Amin. Di sebuah sudut kecil di kota Gaza, Palestina, pada tahun 150 Hijriah, lahirlah seorang bayi yang kelak namanya menggema di seluruh dunia Islam. Bayi itu diberi nama Muhammad bin Idris. Tidak ada harta yang menyambut kelahirannya, tidak ada kemewahan. Bahkan, ayahnya telah wafat sebelum ia sempat mengenal wajah sang putra. Yang ada hanyalah seorang ibu yang tegar. Seorang perempuan yang memikul harapan besar untuk anak yang digendongnya itu. Di balik kesederhanaan itu, Allah menyembunyikan takdir besar yang akan tumbuh bersama diri bayi kecil tersebut. Sejak hari pertama, sang ibu merasakan bahwa anak ini berbeda. Ia melihat ketenangan di wajah kecil itu, seakan menyimpan cahaya yang belum tampak oleh orang lain. Meski hidup dalam serba kekurangan, sang ibu tidak pernah berhenti berdoa. Setiap selesai menyusui, ia mengusap kepala anaknya dan berbisik lembut, memohon kepada Allah agar kelak menjadikan putranya seorang ahli ilmu, seseorang yang bermanfaat bagi umat. Doa itu ia ulangi setiap hari, tanpa pernah bosan, tanpa pernah ragu, bahwa Allah mendengar setiap harapan seorang ibu yang tulus. Namun, Gaza bukan tempat yang cukup untuk menumbuhkan anak ini dalam lingkungan ilmu. Kondisi ekonomi sulit, keluarga yang tersisa sedikit, dan tidak ada akses pendidikan yang memadai. Karena itu, ketika Muhammad kecil berusia 2 tahun, sang ibu mengambil keputusan besar. Ia memutuskan untuk meninggalkan Gaza dan membawa putranya menuju Makkah. Perjalanan jauh itu bukan perjalanan yang mudah. Mereka tidak memiliki harta, tidak memiliki perlindungan, dan hanya bertumpu pada keyakinan bahwa Allah akan membimbing langkah mereka. Sang ibu berjalan dengan penuh keteguhan, memeluk anaknya erat, seakan melindungi masa depan yang ia bawa dalam pelukan. Sesampainya di Makkah, kondisi mereka tetap serba kekurangan. Namun berbeda dengan Gaza, kota itu penuh dengan para ulama, para ahli hadis, dan tempat-tempat di mana ilmu berkembang. Meski miskin, sang ibu justru merasa lebih tenang, karena ia yakin di tanah suci itulah Allah akan membuka jalan ilmu untuk putranya. Ia mulai mengajak Muhammad kecil sering datang ke Masjidil Haram, memperkenalkannya pada lingkungan ibadah dan majelis ilmu. Di sanalah benih kecerdasan anak kecil itu mulai terlihat jelas. Muhammad kecil tumbuh dengan daya ingat yang luar biasa. Ia dapat menghafal ayat Al-Quran hanya dengan mendengarnya beberapa kali. Sang ibu sering terkejut melihat bagaimana putranya mengulang bacaan yang tidak pernah diajarkan secara langsung. Ketika usianya baru 7 tahun, ia telah menghafal seluruh Al-Quran. Tetapi lebih dari sekadar hafal, ia mampu memahami struktur bahasa dan makna ayat-ayatnya dengan kedalaman yang tidak lazim untuk anak seusianya. Namun kecerdasan itu tidak tumbuh sendirian. Ia bertumbuh bersama kemiskinan, kesederhanaan, dan doa panjang yang tidak pernah berhenti dari bibir ibunya. Dalam setiap sujud, sang ibu memohon agar Allah menjaga ilmu putranya dan meluaskan hatinya untuk memahami agama. Ia percaya bahwa tidak ada modal terbesar untuk seorang anak selain doa yang ikhlas. Sejak tinggal di Makkah, Muhammad bin Idris tumbuh dalam suasana yang syarat dengan ibadah dan ilmu. Setiap hari ia melihat para ulama duduk melingkar, berdiskusi tentang hadis, bahasa Arab, dan fikih. Meskipun usianya masih kecil, ia sering duduk di belakang majelis, memperhatikan dengan penuh rasa ingin tahu. Seolah-olah setiap kata yang keluar dari para ulama itu menancap begitu saja ke dalam hatinya. Di saat banyak anak lain bermain di pelataran masjid, Muhammad justru tenggelam dalam dunia ilmu yang belum sepenuhnya ia pahami. Namun, sudah membuatnya terpikat. Sang ibu menyadari
betapa cepat anaknya menyerap apapun yang ia dengar. Ia melihat bagaimana Muhammad bisa mengulang hafalan yang baru didengarnya sekali atau 2 kali. Menyadari karunia itu, ibunya mendorongnya untuk mulai menghafal Al-Quran dengan serius. Tanpa banyak diminta, Muhammad kecil memulai perjalanan itu dengan semangat yang tidak biasa bagi anak seusianya. Setiap hari ia mengulang ayat-ayat yang ia hafal, bahkan ketika tidak ada orang yang mengawasinya. Ketekunannya berjalan seiring dengan ketangkasannya memahami bacaan. Tidak lama kemudian, tanda kejeniusan yang lebih besar pun mulai tampak. Muhammad hafal Al-Quran dalam usia 7 tahun. Bukan sekadar hafal, ia memahami struktur kalimat, pengaturan kata, serta keindahan bahasanya. Guru-gurunya terheran-heran melihat bagaimana ia bisa mengoreksi bacaan temannya yang lebih tua. Banyak orang bahkan tidak percaya bahwa anak sekecil itu mampu menguasai hafalan dengan ketelitian seperti orang dewasa. Namun perjalanan mencari ilmu tidak berjalan mulus. Keluarga mereka sangat miskin. Sang ibu tidak mampu membeli lembaran kulit atau kertas untuk tempat menulis. Karena itu, Muhammad kecil sering mengumpulkan potongan tulang, pelepah kurma, atau batu tipis untuk menuliskan pelajaran yang ia dapatkan di masjid. Setiap temuan kecil yang bisa ditulisi menjadi harta berharga baginya. Ia menulis dengan penuh perhatian. Meski tinta sering terbatas dan tempat menulis tidak layak, disinilah keteguhan hatinya benar-benar teruji. Karena tidak memiliki guru pribadi, Muhammad sering mengikuti berbagai majelis ilmu secara bergantian. Ia memilih duduk paling dekat agar tidak kehilangan satu kata pun dari penjelasan sang guru. Setiap kali guru menyampaikan suatu hadis, Muhammad langsung menghafalnya. Ketika guru menjelaskan makna bahasa Arab, ia menyimpannya dalam ingatan seolah seperti mengunci sesuatu yang tidak boleh hilang. Para ulama yang melihatnya sering merasa kagum. Mereka mengatakan bahwa anak ini tidak hanya cerdas, tetapi diberkahi dengan ketulusan dalam belajar. Salah satu gurunya, Muslim bin Khalid Az-Zanji, melihat kemampuan Muhammad yang luar biasa. Ia berkata bahwa anak ini kelak tidak hanya akan menjadi murid, tetapi menjadi seorang pemimpin ilmu. Kata-kata itu kemudian terdengar luas di antara para penuntut ilmu. Sejak saat itu, banyak orang memperhatikan perkembangan Muhammad dengan penuh harapan dan rasa hormat. Di rumah, sang ibu selalu mengingatkan bahwa ilmu harus berjalan bersama akhlak. Ia menekankan bahwa kemuliaan seseorang tidak hanya diukur dari hafalan atau kecerdasannya, tetapi dari ketakwaan dan kesederhanaannya. Muhammad tumbuh dengan 2 hal yang kuat sekaligus: kecerdasan yang menakjubkan dan hati yang merendah. Ia tidak pernah membanggakan hafalannya, tidak pernah menganggap dirinya lebih. Baginya, semua itu adalah amanah yang harus dijaga. Setelah menghafal Al-Quran dan mulai mengenal dasar-dasar fikih, Muhammad bin Idris tumbuh sebagai pemuda yang haus ilmu. Ia menyadari bahwa memahami Al-Quran dan hadis tidak cukup hanya dengan hafalan. Ia harus memahami kedalaman bahasa Arab, bahasa yang menjadi kunci dari setiap hukum agama. Namun bahasa Arab di kota-kota besar sudah berubah, dipengaruhi oleh para pedagang dan penduduk dari berbagai wilayah. Banyak kata yang mengalami pergeseran makna, dan banyak ungkapan yang tidak lagi setajam makna aslinya. Para ulama pada masa itu menyarankan satu jalan bagi siapapun yang ingin menguasai bahasa Arab yang murni, yaitu belajar langsung dari suku-suku Badui yang tinggal jauh dari kota. Mereka dikenal mempertahankan bahasa Arab asli yang fasih, belum terkontaminasi percampuran budaya. Ketika Muhammad mendengar hal itu, hatinya langsung tergerak. Ia ingin memahami bahasa seperti para penyair Arab dahulu, seperti para sahabat Nabi yang memahami ayat dengan sempurna. Keinginan itu tumbuh kuat dalam dirinya, dan akhirnya ia memutuskan untuk melakukan perjalanan yang tidak biasa dilakukan oleh pemuda seusianya. Dengan izin dan doa dari ibunya, Muhammad berangkat menuju kabilah Bani Hudail, salah satu suku Badui yang terkenal fasih bahasa Arabnya. Perjalanan itu tidak mudah. Ia harus melewati padang pasir yang luas, menahan panas, dan beradaptasi dengan kehidupan yang keras. Namun baginya, semua itu hanyalah bagian dari perjuangan menuntut ilmu. Ia merasa setiap langkah di atas pasir adalah langkah yang mendekatkannya pada pemahaman yang lebih dalam tentang agama. Di antara para Badui,
Muhammad hidup sebagaimana mereka hidup. Ia makan dengan apa yang mereka makan, ikut tidur di tenda-tenda sederhana, dan mengikuti perjalanan mereka menggembala unta atau mencari sumber air. Setiap hari ia mendengar percakapan mereka, memperhatikan cara mereka menggunakan kata, mendalami perumpamaan, dan mempelajari syair-syair kuno yang menjadi kebanggaan para ahli bahasa Arab. Ia tidak hanya mendengar, tetapi menirukan, menyesuaikan logatnya, bahkan mulai memahami sisi sastra dari bahasa yang sebelumnya hanya ia hafal dalam bentuk ayat dan hadis. Para Badui yang awalnya melihat Muhammad sebagai orang kota yang asing, perlahan mulai menghormatinya. Mereka melihat betapa sopan dan cerdas dirinya. Jika ada kata atau syair yang tidak ia pahami, ia bertanya dengan penuh kerendahan hati. Jika mereka menjelaskan, ia menyimaknya dengan penuh perhatian. Banyak dari mereka kagum melihat bagaimana Muhammad mampu menghafal syair panjang dalam waktu singkat. Beberapa bahkan mengatakan bahwa ia mengingat syair lebih cepat daripada anak-anak Badui sendiri. Selama bertahun-tahun hidup bersama suku Badui, Muhammad mendapatkan sesuatu yang lebih dari sekadar bahasa. Ia belajar tentang kehidupan yang keras, namun jujur, tentang kesederhanaan yang penuh keteguhan, dan tentang bagaimana sebuah kata dapat membawa makna yang dalam. Semua itu membentuk cara berpikirnya, membuatnya mampu memahami ayat dan hadis dengan sudut pandang yang berbeda dari kebanyakan penuntut ilmu. Ketika akhirnya ia kembali ke Makkah, para ulama terkejut dengan perubahan dirinya. Logatnya menjadi sangat fasih, cara bicaranya jelas dan kuat, dan penguasaannya terhadap syair-syair Arab mencapai tingkat yang jarang ditemui. Banyak guru mengatakan bahwa pengembaraan ini telah menyempurnakan fondasi ilmunya, menjadikannya pemuda dengan kemampuan bahasa yang luar biasa tajam. Setelah kembali dari perkampungan Badui, Muhammad bin Idris tumbuh sebagai pemuda dengan kemampuan bahasa Arab yang sangat kuat. Keilmuannya mulai dikenali banyak ulama di Makkah. Hafalan Al-Qur'annya sempurna, pemahaman hadisnya tajam, dan penguasaan syairnya menakjubkan. Namun dalam dirinya, kehausan terhadap ilmu semakin besar. Ia tahu bahwa perjalanan ilmunya baru saja dimulai. Setiap ulama besar yang ia temui mengatakan bahwa jika ingin memperdalam fikih dan hadis lebih dalam, hanya ada satu tempat yang harus ia tuju, Madinah. Di sanalah tinggal seorang ulama agung, sang imam Darul Hijrah, yaitu Imam Malik bin Anas. Nama Imam Malik sudah lama menggema di seluruh wilayah Islam. Keilmuannya begitu luas, keteguhannya begitu disegani, dan kitabnya Al-Muwatta menjadi rujukan penting para ahli hadis dan fikih. Sejak pertama kali mendengar nama itu, Muhammad merasa ada panggilan kuat untuk menuntut ilmu langsung dari sosok besar tersebut. Maka ia pun memutuskan untuk melakukan perjalanan penting dalam hidupnya. Berbekal doa dan kepercayaan dari ibunya, ia berangkat menuju Madinah. Perjalanan jauh itu bukan hanya perjalanan fisik, tetapi perjalanan menuju masa depan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Dengan bekal yang sangat sedikit dan tekad yang tak tergoyahkan, ia berjalan menyusuri padang pasir, menahan panas matahari, malam yang dingin, dan perjalanan yang panjang. Namun setiap langkah yang melelahkan justru membuat hatinya semakin yakin bahwa Allah sedang membimbingnya menuju pintu ilmu yang lebih besar. Ketika akhirnya ia tiba di Madinah, ia langsung merasakan nuansa kota itu berbeda dari Makkah. Madinah terasa lebih tenang, lebih berwibawa, dan penuh dengan jejak perjuangan Rasulullah dan para sahabat. Di kota ini, majelis-majelis ilmu tumbuh subur, dan pusatnya adalah rumah serta majelis Imam Malik. Namun, bertemu Imam Malik bukan hal yang mudah. Imam besar ini dikenal sangat selektif dan berhati-hati dalam menerima murid baru. Banyak orang datang dari jauh, tetapi tidak semuanya diberi kesempatan untuk belajar langsung darinya. Muhammad muda pun mencoba mendekat, namun begitu melihat wibawa Imam Malik, ia merasa gentar. Imam Malik duduk dengan penuh kewibawaan, mengenakan pakaian rapi, dan dikelilingi para ulama besar. Ia tidak pernah berbicara, kecuali dengan penuh pertimbangan. Dengan kerendahan hati, Muhammad menyampaikan niatnya untuk belajar. Namun kabar bahwa ia datang hanyalah seorang pemuda miskin membuat sebagian orang meragukannya. Syukurlah,
Beberapa ulama di Madinah telah mendengar reputasinya. Mereka tahu bahwa pemuda dari Makkah ini bukan murid biasa. Mereka memberi rekomendasi kepada Imam Malik, menyampaikan bahwa pemuda ini memiliki hafalan kuat dan pemahaman yang tajam. Mendengar itu, Imam Malik pun memanggil Muhammad. Ketika berbicara, ia menguji hafalannya, memahami cara berpikirnya, dan menilai keteguhan hatinya. Ketika Muhammad membaca hafalan Al-Muwattah yang diucapkan hanya dari ingatan, Imam Malik menundukkan kepala, kagum dengan karunia Allah kepada anak ini. Dengan langkah perlahan, ia berkata bahwa cahaya ilmu terlihat jelas dalam dirinya. Dan sejak hari itu, Muhammad diterima sebagai murid khusus Imam Malik, sesuatu yang hanya diberikan kepada orang-orang terpilih. Hari-hari berikutnya menjadi titik awal pembentukan fikih Imam Syafi'i. Ia duduk setiap hari di hadapan Imam Malik, menyerap ilmu hadis, fikih, adab, dan metode berpikir. Ia tidak hanya belajar isi kitab, tetapi juga belajar kebijaksanaan, kesabaran, dan kehati-hatian dalam berfatwa. Di bawah bimbingan Imam Malik, Muhammad menemukan arah jelas dalam perjalanan keilmuannya. Tahun-tahun Muhammad bin Idris bersama Imam Malik adalah masa emas pembentukan keilmuannya. Setiap hari ia duduk di majelis sang imam, menyimak setiap penjelasan dengan penuh perhatian, dan mencatat setiap hikmah yang disampaikan. Ia tidak hanya belajar fikih, tetapi juga belajar bagaimana ilmu harus dijaga dengan adab, bagaimana sebuah hukum tidak lahir dari hawa nafsu, tetapi dari pemahaman yang mendalam terhadap Al-Quran dan Sunnah. Setelah Imam Malik wafat, Madinah terasa berbeda baginya. Kota itu seperti kehilangan cahaya, dan ia merasa bahwa takdirnya akan membawanya ke tempat lain. Muhammad memutuskan kembali ke Makkah, lalu melanjutkan perjalanan ke berbagai wilayah lain untuk memperluas wawasan. Tujuannya jelas, ia ingin melihat berbagai kondisi umat, mendengar pendapat ulama lain, dan memperkaya pandangan hukumnya. Ia percaya bahwa seorang faqih harus memahami masyarakat, bukan hanya duduk dalam ruangan dengan kitab-kitab. Dalam perjalanan itu, ia mulai dikenal banyak orang sebagai pemuda yang cerdas, tajam dalam berpikir, dan sangat fasih dalam berbicara. Akhirnya ia menetap sementara di Yaman. Di sana ia diangkat sebagai semacam hakim atau pejabat administrasi karena kecerdasannya yang menonjol. Banyak orang Yaman terkesan dengan ketegasan, ketelitian, dan keadilan yang ia tunjukkan. Ia tidak pernah berpihak kepada orang kaya atau berkuasa. Ia memutuskan perkara berdasarkan kebenaran, tanpa takut ancaman atau iming-iming hadiah. Di saat banyak pejabat mudah goyah oleh dunia, Muhammad justru menunjukkan integritas yang tidak bisa dibeli. Namun ketegasannya dalam menegakkan keadilan justru membuat sebagian orang merasa terancam. Di Yaman, beberapa kelompok memiliki kepentingan politik dan pengaruh kuat. Mereka tidak menyukai adanya pejabat muda yang tidak bisa dikendalikan. Muhammad mengambil keputusan berdasarkan hukum, bukan berdasarkan kepentingan mereka. Keteguhan inilah yang kemudian berubah menjadi sumber fitnah. Mereka mulai menyebarkan isu bahwa Muhammad bin Idris terkait dengan kelompok pemberontak Alawiyin, khususnya dengan seorang tokoh bernama Yahya bin Abdullah. Tuduhan itu sangat berat, bahkan bisa berujung kematian. Padahal Muhammad tidak pernah terlibat dalam politik, dan tidak pernah mendukung gerakan pemberontakan. Namun, fitnah yang ditebar dengan cerdik seringkali lebih kuat daripada kebenaran. Tuduhan itu sampai kepada penguasa Baghdad. Dalam sekejap, perintah penangkapan dikeluarkan. Muhammad dan beberapa ulama Yaman dibelenggu dan dibawa menuju Baghdad. Dalam perjalanan panjang itu, ia diperlakukan seperti seorang tahanan berbahaya. Kakinya dirantai, tangannya diikat, dan tubuhnya digiring bersama para tersangka politik. Bagi seorang pencari ilmu yang tidak pernah melukai siapapun, kondisi itu adalah ujian yang sangat berat. Di tengah malam perjalanan, Muhammad menatap langit dan bertanya dalam hati, apakah ini balasan dari perjuangan mencari ilmu? Namun ia segera sadar bahwa setiap orang besar akan melewati ujian besar. Ia menguatkan diri, meyakini bahwa Allah tidak akan meninggalkan hamba yang berjalan di jalan kebenaran. Ia memilih untuk tidak mengeluh, karena ia percaya bahwa setiap fitnah yang menimpanya mengandung hikmah yang lebih luas. Ketika akhirnya mereka tiba di Baghdad,
Muhammad dibawa ke hadapan Khalifah Harun ar-Rasyid. Ruangan itu mencekam, para penjaga berdiri tegang, pejabat-pejabat tinggi mengawasi, dan para penuduh siap menguatkan klaim mereka. Di saat itulah seorang pemuda yang ditempa oleh ilmu, adab, dan ujian hidup berdiri untuk membela dirinya. Rantai besi itu masih membelenggu kaki Muhammad bin Idris ketika ia dibawa memasuki gerbang Baghdad, kota yang selama ini dikenal sebagai pusat ilmu dan peradaban kini tampak seperti tempat yang mencekam bagi seorang pemuda yang tidak bersalah. Di sepanjang perjalanan dari Yaman, ia berjalan dengan langkah berat, tubuh yang letih, dan luka yang menggores kaki akibat gesekan belenggu. Meski demikian, wajahnya tetap tenang. Ia percaya bahwa Allah tidak akan menelantarkan hamba yang berdiri di jalan kebenaran. Penangkapan itu bukan karena ia bersalah, tetapi karena fitnah yang disusun dengan cermat oleh orang-orang yang tidak senang dengan integritasnya. Mereka menuding bahwa ia mendukung gerakan politik Alawiyin, sebuah tuduhan yang pada masa itu sangat berbahaya. Bahkan, mendengar nama kelompok itu saja bisa membuat seseorang dicurigai dan dijatuhi hukuman berat. Muhammad tahu bahwa fitnah politik jauh lebih kejam daripada pedang, tetapi ia memilih diam dan berserah kepada Allah. Ketika akhirnya ia berdiri di hadapan Khalifah Harun ar-Rasyid, suasana ruangan itu penuh ketegangan. Para pejabat tinggi duduk di sisi kanan dan kiri, sementara para penuduh berdiri dengan wajah penuh keyakinan bahwa Muhammad akan dijatuhi hukuman. Mereka telah memutarbalikkan fakta, mengumpulkan saksi palsu, dan menyusun cerita yang tampak meyakinkan. Namun Muhammad tidak gentar. Ia tahu bahwa kekuatan terbesar bukan terletak pada kata-kata para penuduh, tetapi pada kebenaran yang ia pegang. Harun ar-Rasyid adalah pemimpin yang cerdas dan tegas. Ia memandang pemuda yang berdiri di hadapannya itu dengan rasa ingin tahu. Di hadapannya bukanlah seorang pemberontak, tetapi seorang alim dengan wajah lembut dan penuh wibawa. Khalifah meminta agar Muhammad membela dirinya. Dengan suara yang tenang dan penuh keyakinan, ia menjelaskan bahwa dirinya tidak pernah terlibat dalam urusan politik, apalagi pemberontakan. Ia hanya seorang penuntut ilmu, seseorang yang menegakkan keadilan tanpa pandang bulu, sehingga mungkin membuat sebagian orang merasa tidak nyaman. Penjelasan itu tidak hanya menunjukkan kecerdasannya, tetapi juga memancarkan ketulusan. Beberapa pejabat mulai bergumam, terkejut dengan kepiawaian Muhammad membela diri. Bahkan Harun ar-Rasyid yang awalnya bersikap dingin, mulai menunjukkan ketertarikan. Ia menyadari bahwa pemuda ini bukanlah seperti yang dituduhkan. Untuk memperjelas, Khalifah memintanya membaca dan menjelaskan beberapa bagian dari syair-syair Arab dan hadis-hadis penting. Muhammad menjawab semuanya dengan kefasihan luar biasa, menunjukkan kedalaman ilmu yang jarang dimiliki orang seusianya. Pada akhirnya, Harun ar-Rasyid menyimpulkan bahwa tuduhan itu tidak memiliki dasar kuat. Ia memerintahkan agar belenggu Muhammad dilepas dan ia dibebaskan dari semua dakwaan. Bahkan yang lebih mengejutkan, Khalifah memerintahkan agar Muhammad diberi penghormatan sebagai seorang alim. Ia memuji kecerdasannya dan menyarankan agar ia menetap sementara di Baghdad untuk memperluas ilmunya. Kebebasan itu menjadi titik balik besar dalam perjalanan hidup Muhammad bin Idris. Dari seseorang yang hampir menjadi korban fitnah politik, ia kini mendapatkan pandangan baru dari para ulama dan pejabat di Baghdad. Mereka melihat bahwa pemuda ini bukan hanya memiliki ilmu, tetapi juga keteguhan hati yang luar biasa. Ujian berat itu justru membuka jalan baginya untuk berinteraksi dengan para tokoh besar di pusat ilmu dunia. Setelah dibebaskan dari tuduhan yang hampir merenggut masa depannya, Muhammad bin Idris merasakan Baghdad dengan cara yang berbeda. Kota itu, yang awalnya tampak seperti tempat gelap penuh ancaman, kini berubah menjadi pusat cahaya ilmu. Di setiap sudut, ia melihat diskusi, majelis, dan para penuntut ilmu dari berbagai wilayah. Baghdad adalah jantung peradaban pada masa itu, tempat berkumpulnya ulama, penyair, ahli hadis, dan para ahli fikih dari berbagai mazhab. Dan tanpa disadari, ia baru saja melangkah ke panggung besar yang akan mengangkat namanya ke seluruh penjuru dunia Islam. Kabar tentang seorang pemuda dari Makkah yang lolos dari fitnah dan mampu membuat Khalifah Harun ar-Rasyid kagum
segera menyebar di kalangan ulama Baghdad. Banyak yang penasaran dengan pemuda ini. Ada yang ingin menguji ilmunya, ada yang ingin berdiskusi, dan ada pula yang ingin melihat apakah ia benar-benar sebagaimana yang diceritakan orang. Majelis ilmu di Baghdad tidak pernah secerah ini bagi Muhammad. Ia diterima sebagai tamu istimewa, bukan sebagai tahanan seperti beberapa hari sebelumnya. Salah satu pertemuan paling bersejarah terjadi ketika ia diperkenalkan kepada murid utama Imam Abu Hanifah, yaitu Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Ulama besar ini terkenal dengan keluasan pengetahuannya dalam fikih Hanafi dan kecerdasan yang disegani. Ketika Muhammad bin Idris duduk di hadapan Asy-Syaibani, dua kecerdasan besar pun saling berhadapan. Namun pertemuan itu bukan pertempuran, melainkan dialog yang penuh hormat dan saling menghargai. Dalam majelis itu, Asy-Syaibani mulai menguji pemuda dari Makkah ini dengan pertanyaan tentang qiyas, hadis, bahasa Arab, dan fikih. Muhammad menjawab semuanya dengan ketenangan yang mengejutkan banyak orang. Ketika ia berbeda pendapat, ia menyampaikan dengan adab yang lembut, tetapi argumentasi yang tajam dan terukur. Asy-Syaibani terkejut melihat kedalaman pemikiran seseorang yang usianya masih begitu muda. Sementara para penuntut ilmu yang hadir merasa sedang menyaksikan lahirnya bintang besar. Pertemuan itu tidak hanya sebatas ujian, tetapi menjadi awal hubungan ilmiah yang sangat penting. Muhammad bin Idris belajar dari metode istinbat para ulama Kufah, memahami bagaimana mereka memandang akal dan qiyas, lalu menyeimbangkannya dengan ilmu hadis yang telah ia dapatkan dari Imam Malik. Dari sinilah kelak lahir sintesis besar yang menjadi ciri khas mazhab Syafi'i. Keseimbangan antara nash, logika, dan struktur pemahaman yang tertata rapi. Di Baghdad pula, ia bertemu Imam Ahmad bin Hambal, ulama muda lain yang kelak menjadi salah satu tokoh besar. Imam Ahmad terkenal sangat kuat dalam hafalan hadis dan keteguhan dalam memegang sunnah. Ketika bertemu Muhammad bin Idris, ia langsung merasakan kecerdasan yang berbeda dari para ulama lain. Muhammad memiliki kepiawaian bahasa yang tajam, kemampuan logika yang matang, dan pemahaman hadis yang mendalam. Keduanya saling menghormati, saling belajar, dan menjalin hubungan ilmiah yang penuh keberkahan. Hari-hari Muhammad di Baghdad diisi dengan diskusi panjang, analisis hukum, perdebatan ilmiah, dan pengumpulan data yang kelak membentuk dasar pemikirannya. Ia mendalami berbagai cara pandang, memahami kelebihan masing-masing mazhab, lalu menyusun kerangka fikih yang lebih tertata dan komprehensif. Semua pengalaman itu memperkaya ilmunya dan memperkuat posisinya sebagai ulama besar. Meski perjalanan panjang masih menantinya. Setelah berbulan-bulan berada di Baghdad, Muhammad bin Idris menjadi salah satu nama yang paling sering diperbincangkan di kalangan ulama. Ia dikenal bukan hanya karena kecerdasannya, tetapi karena kemampuannya memadukan berbagai pendekatan fikih dengan cara yang belum pernah terlihat sebelumnya. Para ulama kagum melihat bagaimana ia memahami hadis dengan ketelitian khas Madinah, namun juga mampu menguasai metode qiyas dan logika dari para ulama Irak. Perpaduan itu membuat pemikirannya unik, tajam, dan jauh lebih terstruktur dibanding banyak ulama pada zamannya. Di tengah keberkahan ilmu itu, muncul sebuah permintaan yang kelak mengubah sejarah. Seorang ulama besar Baghdad, Abdurrahman bin Mahdi, menulis surat kepada Muhammad bin Idris. Dalam surat itu, ia meminta agar Muhammad menuliskan sebuah kitab yang menjelaskan metode memahami hadis, cara menyimpulkan hukum, dan cara menggabungkan berbagai dalil. Ia mengatakan bahwa banyak ulama berbeda pendapat bukan karena kekurangan ilmu, tetapi karena mereka tidak memiliki pedoman metodologi yang jelas. Permintaan itu mengetuk hati Muhammad dengan sangat kuat. Ia tahu bahwa permintaan ini bukan sekadar penulisan kitab, tetapi tanggung jawab besar untuk membangun fondasi pemahaman hukum Islam ke depan. Dalam kesunyian Baghdad, ia mulai menulis, bukan dengan kemewahan tinta terbaik atau kertas paling halus, tetapi dengan seluruh kemampuan yang telah Allah titipkan dalam hatinya. Setiap kalimat ia pikirkan dalam-dalam, setiap prinsip ia susun dengan hati-hati. Ia tidak hanya menulis hukum, tetapi menulis bagaimana hukum itu harus diambil. Ia menjelaskan posisi Al-Quran sebagai sumber utama, kedudukan hadis sebagai penjelas, bagaimana ijma harus dipahami,
dan kapan kias digunakan. Ia juga menekankan pentingnya kejujuran, kehati-hatian, dan objektivitas dalam menetapkan hukum. Kitab itu kemudian diberi nama Ar-Risalah. Tidak ada kitab sebelumnya yang membahas usul fikih secara sistematis. Kitab ini adalah yang pertama kali menyusun metodologi pengambilan hukum dalam Islam secara lengkap. Dengan Ar-Risalah, Muhammad bin Idris bukan hanya menulis buku, tetapi membuka jalan baru dalam ilmu fikih. Ia membuat standar yang membedakan antara pendapat yang kuat dan pendapat yang lemah, antara ijtihad yang sah dan yang keliru. Kitab ini menjadikan fikih bukan hanya kumpulan fatwa, tetapi sebuah disiplin ilmu yang memiliki metodologi ilmiah. Ketika Ar-Risalah selesai, para ulama Baghdad terkagum-kagum. Mereka membaca karya itu dengan penuh rasa takjub. Ada yang mengatakan bahwa tulisan ini adalah cahaya baru bagi umat. Ada yang menyebutnya sebagai kunci untuk membuka pintu kematangan hukum. Bahkan Imam Ahmad bin Hambal, yang terkenal ketat dalam memegang hadis, memuji karya ini dengan penuh hormat. Ia mengatakan bahwa Ar-Risalah adalah kitab yang wajib dimiliki siapapun yang ingin memahami agama dengan benar. Keberhasilan itu tidak membuat Muhammad bin Idris menjadi sombong. Ia justru semakin rendah hati. Ia sadar bahwa ilmu tidak boleh menjadi alasan untuk merasa lebih tinggi dari orang lain. Baginya, Ar-Risalah bukan bukti kehebatan dirinya, tetapi bentuk amanah yang harus dijaga. Ia sering mengatakan bahwa siapapun yang ingin memahami agama harus memahami metodologi sebelum memahami pendapat. Setelah beberapa tahun berada di Baghdad dan menghasilkan karya penting seperti Ar-Risalah, Muhammad bin Idris mulai merasakan bahwa takdirnya belum selesai di tanah Irak. Meskipun mendapatkan tempat di hati para ulama, situasi politik di Baghdad kadang kembali memanas. Selain itu, ia menyadari satu hal penting. Untuk menyempurnakan pemikirannya, ia harus melihat dunia yang lebih luas lagi. Dalam ketenangan malam, ia merenung, dan hatinya tertarik kepada sebuah negeri yang jauh di barat. Negeri yang kaya dengan tradisi ilmu. Negeri yang memiliki karakter masyarakat berbeda dari Baghdad maupun Madinah. Negeri itu adalah Mesir. Saat ia menyampaikan niatnya untuk berhijrah, banyak ulama Baghdad menahannya. Mereka khawatir Baghdad akan kehilangan salah satu ahli ilmu terbaiknya. Namun, Muhammad dengan penuh hormat menjelaskan bahwa ilmu harus terus bergerak, dan seorang penuntut ilmu harus mendatangi masyarakat, bukan hanya menunggu masyarakat datang kepadanya. Pada akhirnya, dengan berat hati, mereka melepas kepergiannya. Imam Ahmad bin Hambal bahkan mengantarnya sampai menjelang keberangkatan. Sambil memuji keteguhan dan kecerdasan sahabatnya itu, perjalanan menuju Mesir tidak singkat. Ia menempuh ribuan kilometer, menyusuri kota-kota besar dan padang pasir luas. Namun, ketika akhirnya ia melihat sungai Nil dan kota Fustat yang damai, hatinya merasa lapang. Mesir memiliki suasana yang berbeda, lebih sejuk, lebih stabil, dan penuh masyarakat dari berbagai latar belakang. Ia merasakan bahwa Allah benar-benar menyiapkan tempat baru baginya untuk menyempurnakan ilmunya. Di Mesir, sambutan untuknya sangat luar biasa. Berita tentang kecerdasan Muhammad bin Idris telah sampai lebih dulu melalui para ulama yang pernah bertemu dengannya di Baghdad. Ketika ia mulai mengajar, orang-orang berbondong masuk ke majelisnya. Mereka melihat sosok berwibawa, berbicara dengan kefasihan yang memikat, dan menjelaskan hukum dengan cara yang sangat runtut dan mudah dipahami. Di antara para ulama Mesir, ia menjadi pusat perhatian, bukan hanya karena ilmunya, tetapi karena kerendahan hati yang membuat siapapun merasa dihormati. Namun di balik sambutan hangat itu, Muhammad menemukan sesuatu yang mengejutkan. Tradisi masyarakat Mesir berbeda dari Irak dan Hijaz. Situasi sosial, ekonomi, adat, dan kondisi geografis memengaruhi cara masyarakat memahami hukum. Karena itu, banyak pendapat fikih yang sebelumnya ia pegang saat di Baghdad tidak lagi tepat untuk diterapkan di Mesir. Ia merenungkan hal ini dalam-dalam, dan setelah melalui banyak kajian, ia memutuskan untuk memperbarui sebagian pendapat dan metode hukumnya. Keputusan itu sangat berani. Tidak banyak ulama yang bersedia meninjau ulang pemikiran mereka sendiri. Namun, Muhammad bin Idris melakukannya dengan kerendahan hati. Ia mengatakan bahwa kebenaran harus selalu dikaitkan dengan dalil dan kondisi,
bukan ego atau pendapat pribadi. Maka, lahirlah dua fase besar dalam pemikirannya. Mazhab Qadim, pendapat-pendapatnya ketika berada di Irak, dan Mazhab Jadid, pendapat yang ia susun setelah tinggal di Mesir. Dua mazhab ini bukan tanda ketidakpastian, tetapi bukti kedewasaan ilmiah. Ia mengajarkan bahwa hukum harus memperhatikan perubahan tempat, budaya, dan kebutuhan masyarakat. Banyak ulama yang terkejut melihat keberanian dan keluasan ilmunya. Bahkan, para muridnya mencatat setiap revisi dengan penuh perhatian, karena mereka tahu bahwa mereka sedang menyaksikan lahirnya mazhab besar yang akan bertahan hingga berabad-abad. Hari-hari di Mesir menjadi masa paling produktif bagi Muhammad bin Idris. Ia menulis kitab-kitab penting, menyusun kembali Ar-Risalah dalam versi yang lebih matang, dan memberikan fatwa-fatwa yang menjadi dasar mazhab Syafi'i yang kita kenal hari ini. Dari tanah Mesir, cahayanya menyebar ke seluruh wilayah Islam. Hari-hari Imam Syafi'i di Mesir berubah menjadi masa paling subur dalam perjalanan ilmiahnya. Setelah menata kembali berbagai pendapat dan menyusun mazhab jadid, ia kini menghabiskan waktunya dengan mengajar, menulis, dan menerima pertanyaan dari berbagai daerah. Rumahnya selalu dipenuhi para penuntut ilmu, dari murid muda yang baru belajar dasar fikih, hingga para ulama besar yang datang dari berbagai negeri. Suasana di sekitar rumahnya selalu terasa hidup, dipenuhi suara diskusi, tanya jawab, dan hafalan. Majelis Imam Syafi'i terkenal dengan keteraturannya. Ia duduk dengan penuh wibawa, mengenakan pakaian sederhana namun rapi. Gaya bicaranya tegas, jelas, dan penuh logika. Para murid sering mengatakan bahwa setiap kalimat yang keluar dari lisannya terasa seperti butir-butir hikmah yang disusun rapi. Ia mampu menjelaskan masalah yang rumit dengan bahasa yang mudah dipahami oleh semua kalangan. Bahkan seseorang yang baru pertama kali mengikuti majelisnya bisa merasakan kedalaman ilmunya. Di antara murid-muridnya, ada nama-nama besar yang kelak meneruskan ajarannya ke berbagai wilayah. Salah satunya adalah Al-Buwaiti, seorang murid yang dikenal memiliki kejujuran dan ketekunan luar biasa. Ia mencatat setiap pendapat Imam Syafi'i ke-1 dengan sangat teliti dan menjadi salah satu penyebar utama mazhab Syafi'i ke-1 di Mesir. Ada juga Al-Muzani, murid jenius yang sangat kuat dalam logika dan argumentasi. Ia menulis kitab Mukhtasar Al-Muzani, karya yang nantinya menjadi rujukan penting dalam mazhab Syafi'i di seluruh dunia. Selain itu, ada pula Rabi bin Sulaiman Al-Muradi, murid yang terkenal dengan kemampuannya untuk menghafal setiap perkataan Imam Syafi'i secara persis. Rabi menjadi perantara utama dalam meriwayatkan kitab Al-Ud, salah satu karya terbesar Imam Syafi'i yang berisi kumpulan fatwa, metodologi, dan penjelasan fikih lengkap. Melalui Rabi, banyak ajaran dan kalimat penting Imam Syafi'i terselamatkan dan dikenal hingga hari ini. Majelis itu bukan hanya tempat belajar fikih, tetapi juga tempat belajar akhlak. Imam Syafi'i mengajarkan bahwa ilmu tanpa adab akan kehilangan cahaya. Ia sering menceritakan kisah-kisah tentang kejujuran, kesabaran, dan pentingnya menjaga lisan. Ketika ada murid yang berdebat dengan nada tinggi, ia mengingatkan bahwa ilmu harus mendidik hati, bukan menyalakan amarah. Jika ada murid yang datang terlambat namun dengan wajah letih, ia memintanya duduk dan beristirahat, bukan menegurnya. Akhlaknya yang lembut membuat semua orang merasa dihargai. Meskipun kesehatan Imam Syafi'i mulai melemah karena tekanan perjalanan panjang dan ujian hidup, semangatnya dalam mengajar tidak pernah padam. Setiap pagi ia membuka majelisnya. Meski tubuhnya kadang terasa lelah, para murid sering memintanya untuk beristirahat. Namun, ia menjawab bahwa berbagi ilmu membuat hatinya lebih tenang. Baginya, ilmu adalah amanah, dan menyampaikannya adalah bentuk ibadah. Di samping mengajar, ia juga terus menyempurnakan karya-karyanya. Di Mesir, ia menulis kembali Ar-Risalah dalam versi yang lebih matang, menyusun kitab Al-Ummi, dan menambah berbagai catatan penting untuk melengkapi mazhab jadid. Setiap karya yang ia tulis bukan hanya sekadar kumpulan pendapat, tetapi hasil dari proses panjang, perjalanan ke berbagai negeri, interaksi dengan para ulama besar,
dan pengamatan mendalam terhadap kehidupan masyarakat. Mesir, dengan ketenangannya, seakan menjadi panggung terakhir bagi Imam Syafi'i untuk menyempurnakan ilmunya. Setiap malam ia menutup hari dengan munajat panjang, bersyukur kepada Allah atas kesempatan belajar dan mengajar. Ia tahu bahwa usia manusia terbatas, tetapi ilmu yang ditulis dengan keikhlasan akan hidup jauh setelah pemiliknya tiada. Di tengah ketenarannya sebagai salah satu ulama paling berpengaruh di dunia Islam, Imam Syafi'i tetap hidup dengan kesederhanaan yang tidak banyak dimiliki oleh orang-orang besar pada zamannya. Namanya dikenal di Baghdad, Madinah, Yaman, hingga Mesir. Namun rumahnya tetap sederhana, makanannya biasa, bahkan bajunya sering ditambal di sana-sini. Ia tidak pernah mempersoalkan hal duniawi. Baginya, kemuliaan bukan terletak pada pakaian atau harta, tetapi pada akhlak dan ketakwaan. Para murid sering merasa heran melihat cara beliau hidup. Walau ia memiliki peluang besar untuk menjadi pejabat tinggi atau menerima hadiah-hadiah besar dari para bangsawan, ia menolak semuanya dengan lembut. Ia mengatakan bahwa seorang ulama harus menjaga kehormatannya dari ketergantungan dunia. Ia hidup dengan penghasilan yang sedikit, tetapi hatinya lapang. Bahkan jika ia menerima hadiah, ia langsung membagikannya kepada fakir miskin. Rumahnya sering kosong, namun tangan dan hatinya selalu penuh dengan kedermawanan. Salah satu sifat yang paling dikenal dari Imam Syafi'i adalah kesabarannya. Ia sering difitnah, disalahpahami, bahkan disudutkan oleh sebagian ulama yang iri dengan kepandaian dan ketenarannya. Namun ia tidak pernah membalas dengan kata-kata kasar atau kemarahan. Jika ada yang menjelek-jelekannya, ia menjawab dengan senyuman dan berkata, "Semoga Allah mengampuni mereka dan diri saya." Murid-muridnya melihat bahwa kelembutan itu bukan kelemahan, tetapi kekuatan jiwa yang sulit ditandingi. Dalam salah satu kisah, seorang lelaki datang mencaci makinya di hadapan banyak orang. Para murid marah dan hampir membalas, tetapi Imam Syafi'i menahan mereka. Saat lelaki itu selesai berbicara, Imam Syafi'i berkata dengan tenang, "Jika engkau benar, semoga Allah mengampuni aku. Jika engkau salah, semoga Allah mengampunimu." Kata-kata itu membuat lelaki tersebut memasang wajah malu, lalu pergi tanpa bisa berkata apa-apa. Para murid menatap guru mereka dengan kekaguman yang semakin dalam. Selain sabar, Imam Syafi'i dikenal sangat menghormati ilmu dan para ulama. Ia selalu memuji Imam Abu Hanifah karena kecerdasannya dan memuji Imam Malik karena wibawa dan kedalaman ilmunya. Ia bahkan pernah berkata, "Jika bukan karena Imam Malik, aku tidak akan menjadi apa-apa." Rendah hati seperti ini sulit ditemukan pada ulama yang sudah mencapai puncak keilmuan. Namun, bagi Imam Syafi'i, menghormati guru adalah bagian dari menghormati ilmu. Dalam kehidupan pribadinya, ia juga dikenal sangat kuat dalam ibadah. Setiap malam ia bangun untuk tahajud, menangis dalam doanya, dan membaca Al-Quran dengan penuh khusyuk. Ada riwayat yang menyebutkan bahwa ia menghatamkan Al-Quran beberapa kali dalam sebulan, bahkan lebih ketika bulan Ramadan. Meski tubuhnya sering sakit akibat perjalanan panjang dan tekanan hidup, ia tetap menjaga ibadah dengan tekun. Para murid sering menemukan beliau menangis ketika membaca ayat-ayat tentang rahmat dan azab, seakan hatinya langsung tersentuh oleh firman Allah. Kesederhanaan beliau juga terlihat saat berbicara. Ia memilih kata-kata yang lembut tetapi tegas, tidak pernah berlebihan dalam bercanda, dan tidak pernah merendahkan orang awam. Ia mengajarkan bahwa ilmu harus membuat seseorang semakin rendah hati. Ia pernah berkata, "Setiap kali ilmuku bertambah, aku semakin sadar betapa sedikit yang aku ketahui." Kalimat ini menjadi pengingat bagi para murid bahwa ilmu tidak boleh membuat seseorang sombong. Tahun-tahun terakhir kehidupan Imam Syafi'i di Mesir dipenuhi dengan aktivitas mengajar, menulis, dan membimbing para murid. Namun tubuhnya tidak lagi sekuat dulu. Perjalanan panjang dari Makkah, Madinah, Yaman, hingga Baghdad telah menghabiskan banyak tenaga. Luka-luka dari belenggu saat fitnah politik masih sering terasa. Ujian berat dan tekanan batin juga meninggalkan jejak dalam tubuhnya. Para murid melihat bahwa setiap hari tubuh gurunya semakin melemah, tetapi semangatnya justru semakin terang
seolah ia sedang berpacu dengan waktu untuk menyelesaikan amanahnya. Suatu hari, rasa sakit itu datang lebih kuat dari biasanya. Imam Syafi'i merasakan nyeri di bagian perut yang semakin lama semakin menyiksa. Murid-muridnya meminta beliau beristirahat, tetapi ia tetap mendatangi majelis ilmunya. Ia duduk dengan posisi yang agak membungkuk. Namun setiap kata yang keluar dari lisannya tetap jernih dan dalam. Para murid melihat bahwa tubuh gurunya sedang melemah, tetapi cahaya ilmunya justru semakin kuat. Ketika salah satu murid memintanya untuk berhenti mengajar agar beliau bisa beristirahat, Imam Syafi'i tersenyum lemah dan berkata, "Jika aku tidak menyampaikan ilmu ini sekarang, kapan lagi aku bisa melakukannya?" Semakin hari, rasa sakit itu tidak lagi bisa dibendung. Imam Syafi'i terbaring di rumahnya, dikelilingi para murid yang sangat mencintainya. Mereka membaca Al-Quran di sampingnya, membacakan doa, dan menjaga beliau setiap saat. Wajah Imam Syafi'i terlihat pucat, tetapi ketenangan selalu menyelimuti dirinya. Ia tidak pernah mengeluh. Ia menerima sakit itu sebagai bagian dari perjalanan menuju Allah. Dalam keadaan lemah, ia sering memberi nasihat kepada murid-muridnya. Ia mengingatkan mereka agar menjaga ilmu dengan keikhlasan, tidak mencari popularitas, dan tidak memperjualbelikan fatwa demi kepentingan dunia. Ia berkata, "Ilmu adalah cahaya, dan cahaya Allah tidak diberikan kepada hati yang penuh dosa." Kata-kata itu membuat para murid menangis, karena mereka tahu bahwa mereka sedang mendengar pesan terakhir dari seorang guru yang sangat dicintai. Pada suatu malam, ketika udara Mesir terasa sangat tenang, Imam Syafi'i memanggil murid terdekatnya, Rabi bin Sulaiman. Dengan suara lirih ia berkata, "Hari ini, aku merasakan bahwa perjalananku sudah mendekati akhir." Ia kemudian membaca doa dengan suara lembut, memohon agar Allah mengampuni semua kesalahannya dan menerima amal kecil yang telah ia lakukan selama hidupnya. Para murid yang mendengarnya tidak mampu menahan air mata. Mereka melihat seorang ulama besar yang tidak pernah menyombongkan ilmunya, justru merasa dirinya penuh kekurangan di hadapan Allah. Menjelang subuh, cahaya hidup Imam Syafi'i perlahan padam. Dengan ketenangan yang luar biasa, beliau berpulang kepada Allah pada usia 54 tahun. Tangisan memenuhi rumah kecil itu. Para murid memeluk satu sama lain, merasa kehilangan orang yang bukan hanya guru, tetapi cahaya yang telah membimbing mereka selama bertahun-tahun. Kabar wafatnya Imam Syafi'i menyebar cepat ke seluruh Mesir. Ribuan orang datang menghadiri jenazahnya. Ulama, pejabat, orang miskin, dan rakyat biasa, semuanya memenuhi jalanan. Mereka menangisi kepergian seorang ulama yang telah mengajarkan ilmu dengan cinta dan akhlak. Pemakamannya menjadi salah satu momen paling mengharukan dalam sejarah Mesir. Para ulama besar berdiri di barisan terdepan, memanjatkan doa untuk beliau. Mereka berkata bahwa dunia telah kehilangan salah satu permata terbesar dalam ilmu agama. Namun, warisannya tidak pernah hilang. Mazhab Syafi'i menyebar ke seluruh penjuru dunia Mesir, Irak, Hijaz, Yaman, Asia Tengah hingga Nusantara. Karya-karyanya menjadi rujukan bagi jutaan umat Islam. Murid-muridnya meneruskan cahaya yang ia tinggalkan. Dan hingga hari ini, nama Imam Syafi'i tetap disebut dengan penuh hormat sebagai ulama yang hidupnya dipenuhi ilmu, kesederhanaan, dan ketakwaan.